Bongzu Gorova, di video kali ini gue bakal menjelaskan beberapa rumus dasar di Excel yang harus kalian tahu ketika kalian baru mulai belajar Excel. Dan gue mungkin bakal buat 6 video ke depannya, dan ini adalah video pertamanya. Di sini kita bakal bahas rumus dari sum, average, count, max, dan juga min. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, untuk soalan pertama kita diminta untuk mencari jumlah nilai siswa, yang berarti ini adalah penjumlahan dari nilai-nilai ini. Kita bisa langsung menggunakan rumus sum. Dengan sum, buka kurung, lalu kita blok nilainya, tutup kurung, enter. Oke, itu untuk jumlah nilai siswa. Lalu kita di sini untuk diminta lagi untuk jumlah nilai siswa laki-laki. Berarti kan ada perandaiannya. Di sini kita bisa menambahkan rumus sum if. Sum if, sum if aja. Buka kurung, lalu range-nya. Range itu tabel yang berisikan kolom yang berisikan perandaiannya. Berarti kan di sini jenis kelamin, yaitu jenis kelaminnya kita blok, lalu titik koma, kriterianya itu laki-laki, berarti dalam tanda kutip L, lalu titik koma, sum range-nya berarti nilai, lalu tutup kurung dan enter. Begitupun juga dengan jumlah nilai siswa perempuan, berarti di sini harusnya 262 kan. Mari kita buktikan. Rumus sama dengan sum if, lalu range-nya itu jenis kelaminnya, lalu titik koma, dalam tanda kutip P, titik koma, sum range-nya nilainya lagi. Oke, sorry kelebihan, lalu tutup kurung dan enter. Lalu di soalan selanjutnya kita diminta untuk jumlah nilai siswa laki-laki 10A. Berarti kan perandaiannya ada dua. Di sini kita tidak bisa menggunakan rumus sum if aja, kita harus menambahkan S di belakangnya, jadinya sum if. Sama dengan sum if, buka kurung, sum range-nya. Nah, bedanya sum if dan sum if itu, kalau sum if sum range-nya di belakang, kalau sum if sum range-nya di depan. Berarti ini kita blok dulu nilainya, lalu titik koma, kriteria range pertamanya berarti jenis kelamin kan, perandaian pertama. Lalu kriterianya itu laki-laki yang diminta, berarti dalam tanda kutip L, titik koma, kriteria range keduanya berarti kelas, titik koma, dalam tanda kutip 10A. Lalu tutup kurung dan enter. Begitupun juga dengan jumlah nilai siswa perempuan 10B, kita bisa menggunakan rumus sum ifs. Sama dengan sum ifs, buka kurung, lalu sum range-nya itu nilainya, lalu kriteria range pertamanya berarti jenis kelamin, titik koma, dalam tanda kutip P, titik koma, kriteria range keduanya kelas berarti, lalu titik koma, dalam tanda kutip 10B, lalu tutup kurung dan enter. Itu untuk rumus sum. Lalu kita masuk ke soalan berikutnya. Di sini kita bakal menggunakan rumus average. Mulai dari rata-rata nilai siswa, berarti ya udah tinggal kita rata-ratain aja nilainya. Kita pakai rumus average, lalu blok tabel nilainya, lalu tutup kurung dan enter. Lalu bagaimana dengan rata-rata nilai siswa laki-laki? Sama, di sini kita bisa menggunakan rumus average if. Kalau tadi sum if, kita di sini menggunakan rumus average if untuk rata-rata. Buka kurung, sama range-nya itu berarti yang jenis kelamin ini untuk perandaiannya, lalu titik koma, kriterianya berarti dalam tanda kutip L, titik koma, lalu average range, yaitu tabel nilainya, tutup kurung dan enter. Sama dengan rata-rata nilai siswa perempuan, bedanya nanti kita ganti L-nya tadi dengan P gitu. Average if, buka kurung, range-nya berarti yang jenis kelamin ini, titik koma, dalam tanda kurung berarti perempuan, P, titik koma, average range-nya yang nilai ini, lalu tutup kurung dan enter. Lalu bagaimana jika perandaiannya ada dua? Di sini udah laki-laki, lalu 10A. Sama kayak tadi, kalau penjumlahan sum if. Kalau rata-rataan kayak gini, kita bisa menggunakan rumus average if. Sama dengan average if, buka kurung, average range-nya dulu berarti nilainya, lalu titik koma, kriteria range satunya berarti jenis kelaminnya terlebih dahulu, titik koma, berarti dalam tanda kutip L, titik koma, kriteria range keduanya yang kelas ini, titik koma, 10A, tutup kurung dan enter.
Nah, itu untuk yang siswa laki-laki 10A, lalu di sini diminta lagi siswa perempuan 10B. Sama average if. Oh ya teman-teman, untuk kriterianya itu bebas, kalian mau mengurutkan dari yang mana terlebih dahulu, itu nggak terlalu penting gitu loh. Maksudnya tuh gini, average range berarti yang ini kan nilainya kita blok. Lalu kriteria range satunya misalnya kita mau yang kelasnya dulu, nggak apa-apa, itu bakal sama aja hasilnya. Lalu kriteria satunya berarti kan 10B kan, 10B titik koma, kriteria range keduanya yang jenis kelamin titik koma, terus P dalam tanda kutip, tutup kurung, dan enter. Nah, bakal sama, bakal ada hasilnya. Jadi kriteria range-nya itu bebas, kalian mau milih yang mana terlebih dahulu. Semudahnya kalian aja. Lalu di sini banyakkan nilai siswa, berarti kan kayak berapa sih apa siswa yang memiliki nilai. Di sini kita bisa menggunakan rumus count, yaitu untuk menghitung banyaknya data berupa angka. Count, buka kurung, lalu kita blok nilainya, dan tutup kurung, enter. Di sini tertulis 7. Apakah benar ada 7? Mari kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Benar. Nilai siswanya banyaknya ada 7. Lalu di sini diminta jumlah siswa. Di sini kita bisa menggunakan rumus konta. Konta itu sama untuk menghitung banyaknya data, cuma ini bedanya berupa huruf. Kalau tadi count itu berupa angka, kalau konta berupa huruf. Konta, kita blok aja nama siswa yang ini, lalu tutup kurung, dan enter. Oke, benar. Di sini jumlah siswanya ada 10. Lalu bagaimana jika diminta jumlah siswa yang perempuannya aja? Berarti kalau ada perandaian dalam rumus-rumus dasar tuh kita tinggal tambahin if aja teman-teman. Berarti di sini count if, buka kurung, range-nya yang ini, jenis kelamin, titik koma, dalam tanda kutip P karena diminta perempuan, tutup kurung, lalu enter. Lalu bagaimana jika perandaiannya 2? Kalau perandaiannya 2 kita bisa menggunakan count if. Count if, buka kurung, kriteria range pertamanya jenis kelaminnya terlebih dahulu atau kelasnya itu bebas, nggak masalah. Lalu titik koma, dalam tanda kutip P, terus kriteria range keduanya yaitu kelasnya yang 10A. Titik koma, kriteria 2-nya 10A. Dalam tanda kutip jangan lupa, lalu tutup kurung, dan enter. Lalu banyakkan nilai siswa yang kosong gimana? Kita bisa menggunakan rumus count blank. Sama dengan count blank, buka kurung, lalu kita blok nilainya, tutup kurung, dan enter. Di sini tertulis 3. Apakah benar siswa yang tidak memiliki nilai ada 3? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Benar. Lalu soal selanjutnya yaitu mencari nilai tertinggi. Di sini kita bisa menggunakan rumus max. Max, buka kurung, kita tinggal blok aja nilainya, tutup kurung, dan enter. Lalu untuk mencari nilai tertinggi yang ada perandaiannya menggunakan rumus max if. Max if, buka kurung, max range-nya berarti nilainya terlebih dahulu, titik koma, kriteria range satunya jenis kelaminnya terlebih dahulu, boleh, titik koma, dalam tanda kutip L karena laki-laki 10A, titik koma, kriteria range keduanya yang kelas ini, lalu titik koma, dalam tanda kutip 10A, lalu tutup kurung, dan enter. Ini. Nah, lalu untuk mencari nilai terendah kita bisa menggunakan rumus min. Tinggal kita blok nilainya, lalu tutup kurung, dan enter. Lalu untuk mencari nilai terendah dengan perandaian min if, min range kita blok nilainya, lalu titik koma, kriteria range pertamanya yang jenis kelamin, titik koma, perempuan, titik koma, kelasnya kita blok, lalu titik koma, dalam tanda kutip 10B, lalu tutup kurung. Nah, begitu teman-teman. Mungkin sekian video dari gua. Kalau lu terbantu dengan video ini, mohon bantuannya dengan cara like, subscribe, komen, dan ya share lah gitu. Dan gua Rova Arfoa.